Halo semuanya, jumpa lagi teman-teman. Kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan Ketua Umum IBPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, semangat terus hari ini Pak. Selalu semangat, Mas Awan. Untuk membela wajib pajak ini, Mas. Luar biasa Pak Rinto ya, tiap hari menemani kita semua nih teman-teman ya. IWPI lagi rajin bikin MOU nih ya, dengan berbagai para pihak ya. Kali ini IWPI mengajukan MOU ke Kejaksaan ini Pak ya, Kejaksaan Betul. Agung. Dalam rangka apa nih Pak? Jadi, lagi-lagi Mas Awan, kita mengimbangi dari pihak Dirjen Pajak yang mengadakan MOU juga dengan Kejaksaan Agung. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Ini beritanya MOU-nya, coba, Mas. Emangnya peduli Pak kalau nggak ada duitnya, kalau nggak dibayar? Nah, ini sekaligus kita riset, Mas Awan. Kita riset apakah kejaksaan ini sebagai alat negara itu masih mau membela rakyat atau membela yang bayar kan gitu, Mas. Oh gitu. Jadi, nah ini Mas, ini adalah MOU dari DJP Pak Suryo Utomo ya, yang lagi masalah gugat ini Mas. Nah ini Mas, Oh iya. ini MOU dengan Jaksa Agung, Muda, Perdata, dan Tun. Nah, Hmm. ini beritanya. Nah, ini juga ada berita apa siaran persnya juga ada Mas. Hmm. Nah, di sini nih Mas, bahwa sebenarnya memang ini MOU ini kan untuk mengamankan target pajak Mas Awan. Cuman Hmm. yang sering kali saya kritisi, target pajak ini dihubungkan sama target menerima negara. Nah, Oke. ini seharusnya harus dipisahkan, Mas. Itu loh, Mas. Gitu. Oke. Karena kan negara ini kan sumber-sumbernya kan bukan hanya dari pajak gitu, Mas. Kan banyak sumber-sumber yang lain. Dari Kemenku harusnya mengutamakan sumber-sumber yang lain. Contohnya Hmm. energi terbarukan, kekayaan laut, kekayaan sumber daya alam, seperti itu, Mas. Hmm. Karena yang terjadi, Hmm. Mas, kalau ini di atas namakan target sumber terima negara, sementara udah dikunci targetnya di APBN, yang terjadi akhirnya dimanfaatkan oleh oknum, Mas. Oknum Oke. masuk mengatasnamakan target menerima negara ini, Mas. Padahal untuk kepentingan pribadi. Nah, Oke. pengalaman saya di lapangan, Mas Awan, yang namanya keberatan, gimana saya, pemeriksaan pajak, keberatan, sampai banding, gugatan, ini ada hal yang aneh, Mas Awan. Karena saat pemeriksa pajak itu menetapkan angka SKP yang begitu besar, terus kita gugat atau kita lakukan keberatan atau kita banding, ini WP ini sudah tidak pernah ketemu lagi Mas sama mereka, Mas Awan. Tidak Hmm. pernah ketemu lagi sama mereka itu Mas Awan. Misalkan contohnya kasus saya sendiri Mas ya, itu kan kami ada yang dipalsukan Mas. Alat Hmm. bukti kami Mas, yaitu surat perpanjangan pemeriksaan lapangan. Itu mereka buktikan karena di dalam persidangan pun dia tidak bisa menunjukkan siapa yang tanda tangan. Jadi dia bisa dibikin sendiri Mas. Hmm. Dan di pengadilan pajak alat bukti palsu ini masih menjadi perdebatan Mas karena tidak bisa gimana ini bisa dipertimbangkan atau tidak itu belum belum ada yang membahas sampai sedetail ini Mas Awan. Oke. Kejaksaan sebagai alat negara ini seharusnya malah bisa tangkap dirjen pajak Mas. Ini sebenarnya orang ini nangkap ini Mas. Bukan ditangkap malah di MOU ya, malah dilindungi. Iya Mas. Sekarang kalau dirjen pajaknya yang nakal-nakal gimana? Kan sudah Kan gitu. MOU. Nah iya, saya sudah MOU. Makanya pentingnya pembedaan antara lembaga negara dan lembaga pemerintah, Mas Awan. Oke. Nah, kejaksaan ini seharusnya masuk ke lembaga negara, Mas. Lembaga negara ini adalah lembaga yang melindungi kepentingan rakyat, Mas. Karena rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Gitu, Hmm. Mas. Kenapa kok rakyat pemilik sah kedaulatan? Karena bentuk negara kita republik, Mas. Itu di Hmm. pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar disebutkan. Hmm. Oleh karena itu, untuk kita juga mengingatkan nih pada Kejaksaan Agung harus melindungi rakyat. Karena tugas Anda itu melindungi rakyat dari pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum, contohnya pemerasan pajak yang abal-abal gitu Mas. Hmm. Terus melarang perekaman dan lain-lain. Bahkan sekarang ini misalkan ini Pak Suryotomo sampai Mas Awan mencari ini kan digugat warga negara mencari ini kan harusnya kan Jaksa Agung bisa bantu Mas nantinya Mas. Ya Hmm. udah saya bantu keluarkan surat cekal misalkan gitu Mas. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Bentar ini MOU-nya. Nah, ini Mas. Ini tanggal 2 Juli Mas Awan ya. Kita Hmm. kirim ke Jaksa Agung Republik Indonesia. Oke. Nah, permohonan penandatangan nota kesepamahaman MOU antara IBPI dan Kejaksaan Republik Indonesia terkait Hmm. penanganan oknum pegawai DJP. Namanya Oke. oknum, Mas, bisa jadi
Dirjen pajaknya sendiri juga oknum, Mas. Oke, Bisa bisa jadi jadi, ya. bisa jadi kan Dirjen Pajaknya memang membiarkan ini, Mas. Hmm, Oknum-oknum pemeriksa pajak ini melakukan pemeriksaan dengan cara yang serampangan itu, Mas. Loh, hmm, karena narasi yang mereka gaungkan itu, Mas, itu kan kami sudah sesuai dengan prosedur peraturan undang-undangan, tapi begitu mau detail, mereka nggak mau bahas, Mas. Di pengadilan pun kalau mereka kalah pasal tersebut, dia nggak mau bahas pasal tersebut, Mas. Jadi oke, dia itu yang dinamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu adalah pasal-pasal yang mereka pilih, Mas Awan. oke. Dia melihat hukum ini tidak semua whole keseluruhan hukum, cuman oh yang menguntungkan saja. Contohnya pasal 36. Jadi SKP Hmm, bisa batal hanya dengan hmm, tanpa adanya SPHP dan pembahasan akhir. Itu yang sering terjadi, Mas. Ini juga lucu oke. juga, Mas. Padahal frasanya di pasal tersebut adalah Dirjen Pajak dapat. Jadi dapat itu bisa jadi tanpa itu pun kalau dia nggak mau batalkan juga tetap sah, Hmm, Mas. hmm, Menurut mereka, Mas. Makanya pengadilan hmm, pajak ini harus menjadi lembaga yang independen, gitu, hmm, Mas. Agar wajib pajak ini dengan mudah mencari keadilan. Karena hmm, kalau di pengadilan pajak ini lebih mudah mencari keadilan, nanti akan efeknya, Mas, akan perbaikan sistemik pada pemeriksaan pajak, Mas. Jadi tidak ngawur-ngawur, Mas Awan. hmm, oke. Nah, ini, Mas, menindaklanjuti pemberitaan media massa terkait dengan penandatanganan kerjasama PKS antara DJP dengan Kejaksaan Republik Indonesia 1 Oktober yang berita tadi, Mas, ya, merupakan tindak lanjut MOU Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 2 September 2020 mengenai koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Jadi mereka sebenarnya sudah MOU 2020, Mas. Hmm, Cuman PKS-nya perjanjian kerjasamanya 1 Oktober 2024 mengenai hmm, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Gitu, Mas. Nah, kami dari IWPI bermaksud mengajukan permohonan serupa, gitu, Mas. IWPI adalah organisasi yang menaungi dan memperjuangkan hak-hak wajib pajak di Indonesia hmm, dengan tujuan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. hmm, Dasar permohonan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, IWPI banyak menerima laporan mengenai oknum pegawai DJP yang sering bertindak melampaui wewenang hmm, dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap wajib pajak. Hal ini antara lain berupa pemeriksaan pajak yang lebih batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini yang saya maksud tadi, hmm, Mas. Mereka tuh hmm, sangat banyak sekali melanggar ini, Mas. Bahkan di sidangnya PT ARI Indonesia, salah satu ini, Mas, ya, kuasa yang mewakili tergugat mengatakan seperti ini bukan hanya banyak sekali, Mas. Itu pernyataan dari mereka, Mas. hmm. Nah, inilah yang seharusnya langsung bisa, bila perlu langsung dilakukan, ditangkap aja, Mas, dibina aja, Mas. Loh, jangan sampai melampaui wewenang gitu, Mas. Hmm. Nah, yang kedua, penerbitan SKP tanpa dasar koreksi yang memadai. Ini SKP yang tanpa angka yang mana pokoknya dia terbitin, Mas. Oke. Terus nah, upaya yang ketiga, upaya negosiasi sepihak yang Hmm. menekan wajib pajak yang pada akhirnya saat dilakukan upaya hukum formal, keberatan, banding, gugatan, DJP kerap kalah di pengadilan, Mas. Nah, ini Hmm. karena awalnya memang tidak mau pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mas. Maunya itu nego, oknum-oknum itu seperti itu, Mas Alan. Oke. Hmm. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan wajib pajak sebagai pemilik kedaulatan fiskal negara, tetapi Hmm. juga mengancam potensi penerimaan negara secara jangka panjang Hmm. karena menurunkan kepatuhan sukarela dan merusak kepercayaan publik. Hmm. Permohonan MOU berdasarkan kondisi tersebut, kami memohon agar Kejaksaan Republik Indonesia berkenan menjalin nota kesepahaman atau MOU dengan IWPI yang mencakup penerimaan laporan resmi IWPI terkait indikasi pelanggaran oleh oknum pegawai DJP yang berpotensi merugikan penerimaan negara. Misalkan, Mas, ya, kita ada pemeriksaan pajak lewat waktu. Kan sekarang kan 5 bulan, Mas, ya. Itu kita Hmm. langsung surat. Nah, itu langsung panggil oleh kejaksaan. Hmm. Nanti kan kejaksaan bisa memerintahkan stafnya di daerah, Mas. Hmm. Nah, ini untuk menjaga agar oknum ini tidak menyebar, Mas. Kalau ini menyebar oknumnya, Mas, kepatuhan sukarela akan menurun, akhirnya orang malas bayar pajak, Mas. Jadi Hmm. sebenarnya di Indonesia ini orangnya baik-baik, Mas, rakyatnya, Mas. Hmm. Gitu. Kenapa target pajak shortfall? Karena mereka memang digangguin, Mas. Usahanya digangguin, dia nggak nyaman, Mas. Akhirnya usahanya drop. Lah, akhirnya penerimaan negara dari mana lagi? Akhirnya Hmm. terjadi istilahnya ekstensifikasi. Nyarilah Hmm. penerimaan negara yang lain, Mas Awan. Padahal sebenarnya masalah utamanya karena banyaknya oknum-oknum ini tidak diberesin, Mas, oleh Hmm.
institusi yang ada, teman-teman. Hmm. Yang kedua, pendampingan hukum dan pemberian pendapat hukum legal opinion kepada WPI dalam rangka pengawasan perilaku aparat pajak. Hmm. Yang ketiga, bantuan hukum preventif dan represif untuk menjaga kedaulatan fiskal negara dan Hmm. melindungi hak-hak wajib pajak. Keempat, koordinasi audit hukum dan pendampingan litigasi apabila diperlukan. Hmm. Nih, tugas dan fungsi kejaksaan terkait pencegahan KKN. Nah, ini kita Hmm. ingatkan juga, Mas. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 11 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki fungsi satu, melakukan penuntutan dan tindakan hukum lainnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kan hukum dan keadilan semua, Mas, holistik, bukan hanya Hmm. hukum publik aja, termasuk hukum perpajakan. Melaksanakan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, pasal 30 ayat 3 dan ayat 4. Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah maupun pihak lain untuk mencegah praktik KKN. Melaksanakan fungsi intelijen justisial, termasuk pengamanan kebijakan pemerintah dan pengawasan integritas aparatur negara, ASN maksudnya, Mas. Hmm. Tugas ini tidak hanya berlaku bagi lingkungan internal kejaksaan, tetapi juga eksternal kejaksaan untuk mendukung bersihnya birokrasi dan memperkuat kepercayaan publik pada sistem hukum dan administrasi negara. Sebagai representasi masyarakat wajib pajak, kami menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Kami berharap kerjasama ini dapat segera terwujud untuk mendukung terciptanya tata kelola perpajakan yang adil, bersih, dan pro rakyat. Hmm. Itu, Mas. Demikian permohonan kami sampaikan atas kesediaan Bapak Jaksa Agung, kami ucapkan terima kasih. Ini kami tembuskan juga ke Menq, Menko Polhukam, Komisi 3, Kepala KPK, dan Ombudsman Republik Indonesia, Mas. Hmm. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa ya IWPI. Tapi di amplop Bapak itu nggak dikasih uang, Pak ya? Oh, tidak, Mas. Oke, karena kejaksaan kita itu terpercaya, Pak ya. Ya, Oke, kan oke. udah banyak OTT-nya, Mas, sampai berapa triliun kemarin, Mas. Oke, oke, oke. Oke, Nah, terima kita kasih. kita nantikan, Mas Teman. Kita nantikan apakah aparat kejaksaan ini paham tugasnya dia. Dia melindungi rakyat, Mas. Dia bukan malah backing oknum gitu loh, Mas. Oke, oke. Setuju, setuju ya. Jadi Bapak Kejaksaan Agung selayaknya sudah mau MOU dengan IWPI ya. Jangan cuma MOU sama Dijen Pajak. Karena eh, yang error nggak cuma kadang-kadang rakyat, tetapi oknum-oknum pejabat juga bisa error ya. Oleh karena itu Karena kedua belah pihak harus dilindungi. betul, Mas, karena yang berpotensi, mohon maaf ya, kalau kita peluang korupsi, Mas, itu justru ada di Dirjen Pajak sendiri, Mas. Karena dia Hmm. mengumpulkan pajak rakyat, kan uangnya masuk ke situ, Mas. Setuju, Nah, setuju ya. itu, Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Rinto. Kita akan nantikan bagaimana jawaban dari Kejaksaan Agung. Terima kasih Pak Oke, Rinto Mas. dari WPI. Sampai jumpa di podcast berikutnya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. Mas, sama-sama, Mas.